warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif Afandi dari SD Negeri 1 Danau Winangun. Saya Rasmita dari SDN 1 Jamblang. Saya Saman Afianto dari SMA Negeri 1 Jamblang. Kami bertiga akan menampilkan praktik coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pasangan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Smita, alhamdulillah baik dan sehat, Paras. Alhamdulillah sehat ya Pak. Baik Pak Saman, hari ini kita akan melakukan praobservasi dulu sebelum Pak Saman melakukan kegiatan coaching terhadap coach yaitu Pak Latif Afandi. Lalu apa saja yang sudah Pak Saman persiapkan untuk kegiatan coaching kita hari ini? Bahwa kita ketahui coaching ini ada rubrik penilaiannya yang sesuai dengan alutsitas itu sendiri Pak. Bagaimana Pak Saman, apa yang sudah dipersiapkan? Nah, nanti saya akan melakukan coaching dengan Pak Latif yang saya persiapkan di sini, para Smita, yaitu saya akan menggunakan alutsista, Pak Smita. Yang pertama itu tujuannya nanti saya tanya-tanyakan ke coaching saya tujuannya ini. Setelah itu saya akan mengidentifikasi masalahnya coach ini apa gitu ya. Setelah itu saya akan memberikan rencana aksinya bagaimana gitu. Dan yang terakhir komitmen dan tanggung jawabnya seperti apa. Seperti itu. Oke. Baik Pak Saman, sudah bagus ya persiapannya menggunakan alutsista dengan alur itu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan komitmen untuk tanggung jawab. Oke, selanjutnya saya sampaikan juga di sini jangan lupa bahwa Persi ini juga untuk selalu menggali coach untuk menemukan solusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach itu sendiri. Lalu Pak Saman juga harus mengetahui bahwa coaching itu sendiri harus menggunakan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coaching kita Pak. Dalam hal ini Pak Latif. Oke. Apa Pak Saman sudah siap melakukan coaching? Sudah siap, Pak? Oke. Sebelum itu saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Apa boleh? Boleh, Pak. Oke. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam sesi coaching ini? Oke, kompetensi yang saya akan lakukan terhadap coach saya yang pertama yaitu kehadiran penuh, Pak. Kehadiran penuh di sini saya akan mengkondisikan coach saya di sini supaya dalam segi fisiknya sudah siap gitu Pak. Selanjutnya saya akan mendengarkan aktif Pak terhadap coach di sini akan membicarakan masalahnya seperti apa. Nah setelah itu saya akan menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Pak. Seperti itu Pak. Oke, luar biasa sekali Pak. Dengan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi ada present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Lalu dari ketiga kompetensi itu, kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan apa Pak? Yang saya kembangkan yang lebih spesifik di sini yang saya akan lakukan coachingnya dengan coach ini yang pertama Pak yaitu mendengarkan aktif Pak. Di sini saya akan fokus dan konsentrasi akan mendengarkan coach menceritakan masalahnya Pak. Terus yang kedua saya juga akan menggali pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya berbobot itu Pak. Baik sekali. Saya kira Pak Saman
sangat luar biasa dalam mempersiapkan coaching ini. Lalu pertanyaan selanjutnya dari saya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Bapak inginkan pada kegiatan coaching ini apa? Indikatornya saya di sini ingin membantu coach saya menemukan sebuah solusi, Pak, dari permasalahan yang ia alami. Ini saya akan menggali-gali saja pertanyaan yang berbobot supaya permasalahan coaching ini ada solusinya dan coachingnya merasa tenang dan nyaman seperti itu, Pak. Baik. Saya rasa sudah sangat jelas dan sudah sangat bagus persiapan coaching ini yang dilakukan oleh Pak Sama dengan coachingnya Pak Latif. Saya cukupkan saja ya Pak observasi ini. Mangga Pak, saya persilakan untuk Pak Saman dan Pak Latif melakukan kegiatan coaching. Silakan. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saman. Bagaimana kabarnya Pak Latif? Alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana dengan Pak Saman sendiri? Alhamdulillah baik juga Pak Latif. Baik Pak, kalau boleh ada waktu, kira-kira Bapak saya ini ingin curhat dengan Bapak. Kira-kira ada waktu nggak Pak? Ada waktu Pak, insya Allah dengan Pak Latif Mas. Terima kasih Pak. Jadi sebenarnya saya itu Pak selama ini ada kegundahan, ada keresahan, merasa tidak nyaman, tak kepikiran, sampai tidak bisa tidur Pak. Ya, seperti itu Pak. Jadi apa yang saya bantu oleh Pak Latif untuk mengatasi ketidaknyamanan tersebut ya? Jadi saya berharap itu akan mendapatkan sebuah solusi Pak dari permasalahan yang saya hadapi. Oh seperti itu ya Pak Iya, ya. Pak. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak harapkan? Ya kemudian juga saya merasa nyaman Pak, merasa lega bisa menyelesaikan masalah saya. Oke, iya Pak ya, semoga ya kita mendapatkan pemecahannya ya Pak ya. Amin amin ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa Pak? Boleh diceritakan Pak Latif? Jadi pasangan ingat nggak Pak? Beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi Pak di sekolah. Dan kebetulan pada waktu itu beliau ke kelas saya mengadakan supervisi dan beliau kelihatannya keberatan Pak dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Seperti itu Pak. Oke. Kira-kira apa yang membuat Pak Latif mendapat teguran tuh dari pengawas tersebut tuh? Karena waktu saya mengajar itu Pak, saya tidak menggunakan buku teks pelajaran. Oh, Iya. berarti Bapak itu tidak menggunakan buku teks ya Pak ya? Iya betul Pak. Oke, proses mengajar bagaimana Pak Latif dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai di titik seperti itu loh Pak? Jadi sejujurnya saya sudah menyampaikan ke beliau Pak ya, bahwa selama ini ketika saya mengajar saya menggunakan berbagai buku sumber, bisa dari buku referensi dari perpustakaan, kemudian juga dari lainnya Pak. Dan bagi saya yang penting itu mengacu pada kurikulum Pak, itu yang terpenting. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan Pak. Oh, jadi masalahnya begitu ya Pak. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu ya Pak. Selama ini kira-kira apa yang Bapak lakukan dalam proses belajar mengajar itu? Seperti yang saya ceritakan tadi Pak ya, bahwa saya itu menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Oke, ngomong-ngomong, mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks tersebut tuh? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu kan sudah cukup Pak. Sudah cukup, menurut saya juga sudah termotivasi, dan sejauh ini juga masih mengacu pada kurikulum yang digunakan oleh pemerintah saat ini. Oke, sebenarnya itu sudah bagus ya Pak ya. Kemudian soal output menurut Pak Latif bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Oh ya betul juga Pak ya, kenapa saya nggak kepikiran Pak ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa saya mengalami masalah Pak, dan hasil belajarnya juga masih kurang maksimal. Oke, nah itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar ya Pak. Mungkin harapan dari pengawas kemarin tuh Pak,
seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks tersebut Pak. Ada benarnya juga sih Pak ya. Ya, jadi setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Pak? Alhamdulillah Pak, terima kasih sebelumnya. Saya merasa lega, merasa agak nyaman. Tetapi masih ada yang mengganjal sedikit di saya. Oh, gitu. Yaitu ini ternyata kepala sekolah saya itu mendapatkan aduan dari pengawas kita Pak, bahwa ada permasalahan di kelas saya Pak, sehingga saya itu menjadi kepikiran Pak sampai di rumah seperti itu Pak. Oh gitu. Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak merasa sedikit resah nih selama ini? Ya itu Pak, karena takutnya ini akan merembet ke hal yang lain Pak, ketika saya ini dilaporkan ke pengawal kepala sekolah kita, dan tahu sendiri sudah ke atas kita melebar. Ya, jadi gini Pak, boleh saya simpulkan ya Pak ya, Pak Latif di sini di saat supervisi oleh pengawas, Pak Latif ini tidak menggunakan buku teks ya. Padahal menurut pengawas tersebut Pak, buku teks itu sangat penting Pak. Karena apa? Ada gaya belajar siswa yaitu audio tutorial, itu salah satunya menggunakan buku teks. Nanti Bapak juga harus sesuai ya Pak dari saran pengawas tersebut. Ya Pak, itu Pak, alhamdulillah saya juga ini makasih sekali Pak sebelumnya atas masukannya. Betul sekali bahwa saya ke depan juga pengen Pak ini menggunakan buku teks ini Pak untuk kegiatan selanjutnya. Jadi kalau menurut saya nih Pak ya, untuk masalah Pak Latif bisa merefleksi ya dan mempersiapkan diri ya. Jika nanti misalnya Pak Latif dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah tuh, Bapak sudah siap ya menjelaskan masalah yang sebenarnya yang terjadi ya Pak? Siap Pak, insya Allah saya akan siap. Nanti juga saya insya Allah akan menghadapi beliau. Oke, mudah-mudahan ya Pak ya. Iya Pak. Oke, amin ya Pak. Jadi selanjutnya Amin. dari apa yang sudah kita bahas, lalu apa rencana Bapak selanjutnya nih? Ya Pak, jadi saya berniat menemui beliau, kepala sekolah kita, untuk menyampaikan permasalahannya seperti apa Pak. Oke, ini sebuah rencana atau ide sangat bagus ya. Ya. Lalu kira-kira apakah ada hal lain yang Bapak lakukan? Ya, nanti juga saya akan berencana akan menemui Bapak pengawas kita Pak, akan meminta maaf kepada beliau, kemudian juga terkait proses belajar. Kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks. Di samping itu juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik itu. Oke, terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya nih? Ya Pak, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan nanti juga mengenai sumber-sumber belajar yang saya pernah gunakan, nanti akan saya tetap terapkan Pak. Karena siswa juga sudah merasa nyaman dengan cara tersebut Pak, sehingga dengan demikian juga nanti akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid. Wah, subhanallah, luar biasa sekali ya Pak ya, langkah-langkah penyelesaian yang Bapak akan lakukan ya. Itu sebuah ide yang sangat bagus, yang sangat baik ya Pak ya. Alhamdulillah Pak, syukurlah Pak. Jadi sekarang saya merasa nyaman, merasa tenang, karena sejujurnya Pak ya, saya itu merasa takut, merasa khawatir ketika pengawas melaporkan hal ini ke kepala sekolah. Itu Pak, takutnya ya tambah melebar. Oke ya, alhamdulillah ya Pak ya. Saya juga merasa senang Pak dan sangat bersyukur Pak Latif sudah merasa lega gitu ya. Nah, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Apakah ada batasan deadline waktunya Pak? Ya Pak, mengenai hal ini secepatnya akan saya lakukan evaluasi eksekusi Pak ya. Akan buka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku, kemudian juga mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas kita Pak, dalam hal penggunaan buku teks Pak. Secepatnya juga saya akan menghadap ke Bapak Kepala Sekolah kita Pak, untuk menjelaskan duduk permasalahannya seperti apa. Oke, iya Pak ya. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Pak Latif butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut tuh? Nah, terkait masalah ini Pak ya, ini juga masih dari pemikiran saya. Nah, nanti saya akan berusaha berkomunikasi Pak dengan rekan-rekan guru,
sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan Pak, saling memberikan masukan, sharing gitu. Wah, ini ide sangat bagus sekali ya Pak. Semoga semuanya dapat terselesaikan ya Pak ya. Dan Bapak juga kembali bekerja dengan perasaan yang tenang dan nyaman ya Pak. Ya amin amin ya rabbal alamin Pak. Terima kasih banyak nih Pak Saman atas sarannya, atas obrolan hari ini, sarannya sehingga saya bisa merasa tenang, merasa enak, merasa nyaman dan bisa menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang saya lakukan Pak. Nanti untuk ke depan semoga kita Pak nanti bisa jadikan teladan bagi guru-guru di sekolah kita Pak ya. Amin. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Semoga ya Pak ya, apa yang diharapkan oleh Pak Latif semoga terencana gitu ya, tercapai gitu Pak. Amin ya rabbal alamin. Mas Saman, mohon maaf ya, ini kebetulan hari ini saya ada janji dengan murid akan ada latihan pacatung bendera Pak. Oh, hari gitu. Senin. Mohon pamit Pak ya. Mantap. Sebelumnya makasih sekali Pak ya. Sama-sama Pak Bapak, Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saman dan Pak Latif tentunya sudah melakukan percakapan coaching dengan menggunakan alur tirta yang telah dilakukan oleh Pak Saman dan Pak Latif. Sangat menarik sekali percakapan coaching tersebut. Pak Saman dan Pak Latif saling berinteraksi. Oke, baik Pak. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan di sini. Saya ingin bertanya kepada Pak Saman, apa nih yang sudah dilakukan Pak Saman pada saat coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang sudah disampaikan di awal tadi? Oke Pak, tadi saya sudah melaksanakan coaching kepada coach saya Pak Latif. Di sini saya ada 3 kompetensi yang saya lakukan. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, dan yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak, seperti itu. Baik, luar biasa sekali ya Pak Saman. Saya sudah memiliki catatan dari hasil observasi yang telah saya lihat action dari Pak Saman dan Pak Latif. Sebagaimana yang telah Pak Saman sebutkan di awal bahwa Pak Saman sudah mampu menjadi coach yang baik dengan menghadirkan 3 kompetensi tadi. Yang pertama kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggali potensi, menggali jawaban dari coach sehingga mampu menemukan solusi yang dapat dijadikan pemecahan masalah ke depannya, dan mampu merencanakan solusi tersebut ke depannya menjadi sebuah langkah-langkah aksi yang baik tentunya. Oke. Kompetensi apa lagi yang ingin Pak Saman kembangkan selanjutnya? Nah, untuk kompetensi saya yang rencana saya kembangkan di sini yaitu mendengarkan aktif Pak. Di sini salah satu tujuan kompetensi yang saya terapkan ini sangat bagus, yaitu mendengarkan aktif. Jadi sebelum kita melakukan percakapan coaching, saya harus konsentrasi dan fokus Pak. Jangan sampai saya selaku coach di sini tidak fokus sehingga pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan itu tidak berbobot Pak, seperti itu. Oke, baik sekali. Kemudian indikator ketercapaian yang ingin Bapak kembangkan lagi apa Pak? Untuk indikatornya yang saya kembangkan di sini yaitu menemukan sebuah solusi Pak dari alur yang saya gunakan, yaitu alur tirta Pak. Yang pertama saya itu menanyakan tujuannya dulu, yaitu mengidentifikasi masalah sampai rencana aksi dan sampai ke komitmen dan tanggung jawabnya Pak, seperti itu Pak.
Baik, Bapak, Pak Saman, kegiatan coaching ini telah dilakukan dengan baik sekali. Pak Saman dan Pak Latif juga melakukan percakapan coaching sangat luar biasa. Kemudian saya lihat juga coachingnya Pak Latif dapat menggali ide dan gagasannya sendiri. Luar biasa sekali Pak Saman. Saya acungkan jempol luar biasa untuk Pak Saman sebagai coach yang mampu memotivasi dan menggali coaching. Oke, sekian coaching ini dan pasca observasi ini saya akhiri. Terima kasih atas penampilan yang luar biasa tadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Saman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Sama-sama Latif. Pak Anissa. Sama-sama Pak Latif. Demikian kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.